Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati. Saya dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 214122025. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori analisis Markov. Analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Nah, pada awalnya analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Nah, saat ini analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Nah, misal sebagai alat untuk menganalisis, yang pertama perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, kedua masalah operasi dan pemeliharaan mesin produk, yang ketiga perubahan harga di pasar saham. Proses analisis Markov terdapat 3 prosedur utama untuk melakukannya, yaitu yang pertama menyusun matriks probabilitas transisi, kedua menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan yang ketiga menentukan kondisi steady state. Ciri-ciri analisis Markov. Yang pertama, bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Konsep teori analisis Markov. Matriks transisi. Nah, matriks transisi digunakan untuk menggambarkan perpindahan antara keadaan sistem. Setiap elemen matriks mengindikasikan probabilitas perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya dalam satu langkah waktu. Pencarian keadaan stasioner. Dalam beberapa kasus, teori ini digunakan untuk mencapai kontribusi keadaan stasioner, di mana probabilitas perubahan keadaan sistem menjadi konstan seiring berjalannya waktu. Proses Markov diskrit dan kontinu. Teori analisis Markov dapat diterapkan pada proses diskrit dan proses kontinu, waktu yang berlangsung tanpa batas tertentu. Rantai Markov. Konsep rantai Markov yaitu salah satu bentuk penting dari proses Markov, di mana sistem memiliki sejumlah terbatas keadaan yang memungkinkan transisi antara mereka sesuai dengan probabilitas tertentu. Kontribusi probabilitas. Distribusi probabilitas digunakan untuk mengukur probabilitas keadaan sistem pada waktu tertentu dan memprediksi perubahan di masa depan. Menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Nah, informasi yang dihasilkan dari analisis Markov yaitu probabilitas suatu state pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan untuk manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Terdapat 2 cara menemukan informasi tersebut. Yang pertama, probabilitas tree dan perkalian matriks. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.